Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen pengaku mata kuliah, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Thanasius Yanto Pagur akan membawakan sebuah pidato yang bertema Merdeka Belajar dalam Praktik Mengubah Kelas Menjadi Ruang Petualangan. Teman-teman, mari kita renungkan, apakah ruang kelas yang kita idamkan adalah ruangan yang membiarkan semua murid belajar di jalur yang sama? Ataukah ruangan yang membiarkan setiap anak memilih rutenya sendiri untuk mencapai puncak pemahaman? Jawabannya jelas, kita harus mengubah kelas menjadi ruang petualangan. Pidato ini saya buat bertujuan untuk memandu kita memahami dan menerapkan implementasi belajar di sekolah dasar secara nyata. Dengan mempraktikannya, kita memastikan bahwa ketika kita resmi mengajar kelak, kita telah siap mengubah setiap ruang kelas menjadi arena eksplorasi dan penemuan yang memerdekakan. Dalam pidato kali ini, kita akan bahas 3 poin utama. Yang pertama, langkah nyata penerapan Merdeka Belajar. Yang kedua, strategi kunci pembedaan atau diferensiasi pembelajaran. Dan ketiga, ajakan bertindak yang spesifik untuk kita sebagai calon guru. Yang pertama, implementasi konkret Merdeka Belajar di SD. Sebagai calon guru, langkah pertama adalah memahami merdeka adalah pergeseran fokus. Kita tidak lagi berpegang teguh pada ketercapaian materi, melainkan pada ketercapaian kompetisi yang relevan dengan kehidupan nyata. Implementasi konkretnya terletak pada yang pertama, penguatan nilai profil pelajar atau P5, mulai melibatkan murid dalam pembelajaran berbasis proyek yang menantang merdeka berkolaborasi dan bernalar kritis seperti proyek sekolah bebas sampah yang melibatkan seluruh mata pelajaran. Yang kedua, asesmen sebagai proses. Tinggalkan fokus pada ulangan akhir, gunakan asesmen formatif atau penilaian saat proses yang berkelanjutan. Setiap lembar observasi harian atau jurnal refleksi untuk menetapkan kebutuhan individu murid. Peran kita sesuai ajaran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, adalah menjadi pamong yang membiarkan tuntutan, bukan menuntut keseragaman. Yang kedua, pembedaan pembelajaran diferensiasi. Pembedaan atau diferensiasi adalah upaya nyata merancang pembelajaran agar setiap murid, baik cepat, sedang, maupun lambat, yang dapat mencapai tujuan belajar yang sama tetapi melalui jalur yang berbeda. Secara ilmiah, setiap otak memilih cara kerja dan kecepatan pemrosesan informasi yang berbeda. Memberikan tugas yang seragam hanya akan membuat sebagian murid bosan dan sebagian lagi frustasi. Pembedaan memastikan semua murid mendapatkan tantangan yang pas. Contoh konkret bagi kita calon guru, contohnya di kelas 4 SD. Topik pecahan. Bayangkan Anda mengajar matematika topik pecahan pada murid kelas 4 SD. Daripada memberikan 20 soal latihan yang sama, kita menerapkan 3 jenis pembedaan. Yang pertama, pembedaan proses atau cara belajar. Misalnya, kelompok A atau visual, belajar di sudut belajar mandiri, menggunakan media visual seperti potongan kue sesungguhnya untuk mempraktikkan konsep pecahan. Dan kelompok B atau auditory atau sosial, belajar melalui diskusi kelompok dengan menggunakan kartu bergambar untuk menjelaskan konsep pecahan kepada teman sebayanya. Sedangkan di kelompok C, langsung menuju tantangan berbasis aplikasi atau permainan edukasi di tablet yang membutuhkan kecepatan dan menyelesaikan soal-soal pecahan yang lebih kompleks. Yang kedua, pembedaan hasil karya murid atau diferensiasi produk. Di akhir pembelajaran, semua murid harus melibatkan pemahaman mereka tentang pecahan. Misalnya yang pertama,
Pilihan 1. Membuat komik strip berisi 3 adegan yang menjelaskan konsep pecahan kepada adiknya. Pilihan kedua, membuat video pendek selama 30 detik yang mereka praktik membagi makanan ke dalam pecahan yang setara. Dan yang ketiga, menyelesaikan lembar kerja tantangan atau soal berpikir tingkat tinggi yang menghubungkan pecahan dan pembagian waktu yang sehari. Melalui strategi ini, kita sebagai calon guru tidak hanya mengajarkan pecahan, tetapi juga mengajarkan bahwa belajar itu unik, bermakna, dan menyenangkan. Yang ketiga, transformasi dan peran calon guru. Kisah sukses transformasi kelas selalu dimulai dari guru yang berani. Kelas yang menerapkan Merdeka Belajar akan mengalami penurunan drastis pada kenakalan, karena anak-anak sudah disibukkan oleh dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk menyelesaikan tantangan yang relevan. Kita sebagai para calon guru adalah arsitek masa depan pendidikan. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang aman untuk berbuat salah, karena kesalahan adalah bagian dari petualangan. Dengan mempraktikannya, pembedaan dan pembelajaran berbasis proyek, kita menjadi desainer pengalaman belajar yang melahirkan generasi penjelajah yang gigih dan percaya diri. Bapak dosen dan teman-teman calon guru yang saya hormati, hari ini kita telah memahami bahwa kunci mengubah kelas menjadi ruang petualangan terletak pada 3 hal. Yang pertama, implementasi konkret P5 dan asesmen formatif. Yang kedua, keberanian menerapkan pembedaan pembelajaran atau diferensiasi pada proses dan hasil. Dan yang ketiga, kesediaan untuk menjadi fasilitator, bukan diktator. Jangan tunggu kita resmi diangkat menjadi guru PNS. Kita bisa mulainya dari sekarang. Mulai hari ini, ketika kita melakukan praktik mengajar atau micro teaching, rancanglah materi dengan 3 pilihan hasil karya murid. Berikan mereka kebebasan untuk memilih apakah mereka akan membuat peta pikiran, presentasi, atau poster. Mari kita pastikan bahwa setiap anak yang masuk ke kelas kita keluar sebagai orang penjelajah yang berbekal pengetahuan konkret dan bekal untuk memenangkan petualangan hidupnya. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.